Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini mungkin tidak sampai 1 jam ini kita selesai, karena kebetulan nanti Ibu Nunuk selaku narasumber ada kegiatan lain di Dewan ya. Untuk mempersingkat waktu, dimohon teman-teman untuk sementara ini untuk suaranya di mute ya. Cuman untuk videonya harus tampak semuanya. Terus tolong diperhatikan betul-betul apa yang disampaikan, sehingga nanti ketika teman-teman mengisi DRH di aplikasi SSC ASN dan juga mengupload dokumennya itu benar-benar sesuai yang ditentukan oleh BKN. Nah, dengan begitu teman-teman sudah mempermudah kami di dalam nanti proses usul NIP-nya. Karena biarpun sudah dinyatakan lulus, ya, biarpun sudah dinyatakan lulus, kalau gagal dalam verifikasi dokumen usul NIP, teman-teman tidak bisa mendapatkan penetapan NIP. Artinya, ya gagal jadi CPNS. Jadi mohon ini nanti diperhatikan betul, ya, karena waktunya juga terbatas, hanya 2 minggu. Jadi ikuti dengan seksama. Baik, ini sudah hadir Ibu Nunuk, nanti akan menyampaikan materi. Untuk yang sesi pertama, ini Ibu Nunuk menyampaikan materi dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Ya, cukup nanti raise hand ya, untuk yang mau bertanya. Ya. Untuk kesempatan pertama, penyampaian materi oleh Ibu Nunuk, dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, nggih? Sehat semua, nggih? Oke. Baik, karena ini adalah CPNS bukan P3K, sehingga audiensinya cukup berbeda, karena saya yakin yang bisa masuk ke tahap ini adalah orang yang di atas rata-rata semua, sehingga saya harapkan dengan sekali saya menjelaskan, insya Allah semua akan paham, tidak akan banyak pertanyaan setelah dilakukan Zoom meeting pada pagi hari ini. Mengingat kami nanti jam 9 harus rapat di Dewan, mohon nanti diperhatikan betul ya. Baik, materi pertama kita akan membedah terkait dengan pengumuman kita ya, sehingga panjenengan bisa memahami, karena saya yakin anak-anak milenial sekarang adalah tidak suka membaca, sukanya adalah langsung bertanya gitu ya. Budaya membacanya agak kurang gitu. Baik, kita langsung bedah saja. Langsung di share screen. Baik, kami dibantu di sini juga teman dari CPNS ya, Mbak Ani. Insya Allah bulan Januari ini akan diangkat menjadi PNS. Baik, langsung saja ke bawah deh terkait dengan pengumuman yang panjenengan baca semua. Kemarin ada yang melakukan sanggah, tapi sanggahnya kami tolak seperti itu. Oke, langsung. Bahwasanya perlu diketahui bahwasanya nanti pengisian DRH itu dimulai tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2021 atau sebagaimana yang tertera pada aplikasi SSCN, SSC ASN. Nanti dipersani betul jadwal di SSC ASN itu mulainya kapan, terakhirnya kapan, nggih. Jangan ada yang bertanya lagi, Bu Nunuk terakhirnya kapan. Oke. Terus lagi dek, ke bawah dek. Oke, next dulu. Oke. Nah, semua file itu diupload ya secara online. Tidak ada berkas fisik yang hadir di BKD. Jadi tidak ada hadir fisik ataupun berkas fisik yang dikirim ke BKD. Baik. Terus langsung saja ke poin 8. Bahwasanya yang diunggah nanti pada aplikasi SSC ASN setelah panjenengan semua mengisi DRH, yang pertama adalah pas foto. Pas foto itu harus pas foto yang terbaru. Pemotretan di studio foto, tidak ada alasan lagi edit-edit. Saya tahu panjenengan kaum milenial bisa ngedit mungkin lebih
halus, tapi yakinlah bahwa hasil di studio foto itu hasilnya akan berbeda. Pakaiannya adalah pakaian formal, mengenakan baju putih berdasi hitam dengan latar belakang merah. Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab hitam. Yang tidak berjilbab nggak usah ada pertanyaan lagi. Kemarin kalau yang tidak berjilbab apa harus menggunakan jilbab? Padahal nanti bekerjanya tidak menggunakan jilbab. Sudah jelas di sana bagi yang menggunakan jilbab, ya. Yang nggak menggunakan ya nggak usah bertanya gitu kan. Jilbabnya, dasinya ini harus kelihatan, ya. Sekali lagi dasinya harus kelihatan, tidak ada perdebatan. Bu, agama saya jurusan ini, sehingga tidak memperbolehkan ini kelihatan dan lain sebagainya, tidak ada perdebatan di sini. Saya mohon dasinya kelihatan. Terus yang kedua, nanti yang diupload adalah ijazah dan transkrip asli, ya, ijazah dan transkrip asli. Bukan fotokopi, bukan legalisir. Yang diupload adalah khusus pendidikan terakhir, khusus pendidikan yang jenengan gunakan di saat melamar sebagai CPNS. Misalnya contoh gini, S1 peternakan, dia kuliah, panjenengan kuliah lagi S2 peternakan. S2-nya ini tidak kita gunakan karena memang yang jenengan gunakan untuk melamar adalah S1 peternakan. Tidak ada perdebatan nanti setelah ini S2-nya bisa digunakan atau tidak ada perdebatan di forum ini. Oke, terus atau D3 gitu ya. D3 yang D3 punya ijazah S1 juga tidak ada perdebatan diupload atau tidak. Karena jenengan gunakan adalah D3, maka yang diupload adalah D3-nya. SD sampai SMA tidak perlu diupload, tidak perlu ada pertanyaan di fotokopi, legalisir, dan lain sebagainya. Terus terkait dengan ukuran dan lain sebagainya tidak akan kami bahas di sini, nanti di SSC ASN secara otomatis akan jenengan lihat berapa ukurannya. Ya, ukuran yang bisa diupload itu seperti apa, bagaimana, monggo silahkan bentuknya JPEG atau PDF, silahkan dibaca di SSC ASN. Terus nanti akan kami jelaskan terkait dengan pengisian DRH, yang jelas DRH-nya nanti akan ada materai 10.000 ya. Tidak boleh dinyang, Bu Nunuk saya punyanya hanya 6.000. Oh, suara nek nyang-nyangan. Oke, terus next. Terus yang D adalah surat pernyataan 5 poin. Yang mana surat pernyataan 5 poin ini bisa jenengan unduh, jenengan cari di websitenya BKD, itu ada. Kemarin kan kita waktu pendaftaran itu juga ada, silahkan gunakan itu, tidak ada perdebatan lagi ditulis tangan atau sebagainya. Cukup dicetak, diketik sesuai namanya, ditempel materai, tanda tangan, silahkan upload lagi. Ya, oke. Terus SKCK, banyak sekali pertanyaan yang di grup. SKCK itu harus begini, Bu Nunu, harus begini. Aduh, udah ikuti saja SKCK yang seperti apa. Nanti kalau online itu adalah pertanyaannya di sana tuh online itu untuk melamar PNS, biasanya begitu. Diklik aja itu nanti dibetulkan, biasanya petugasnya sudah tahu untuk apa. Dan di sana adalah persyaratan pengangkatan CPNS. Tidak ada pertanyaan, boleh enggak Bu Nunu kalau persyaratan pemberkasan CPNS tidak boleh. Gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, Bu Nunu di SKCK saya foto saya sudah terlanjur pakai batik, tidak pakai pakaian hitam putih. Tidak ada pertanyaan lagi seperti itu ya. Sudah cerdas-cerdas semua, tidak perlu hal kecil ditanyakan. Tapi juga perlu diperhatikan bahwasanya terkadang anak-anak sekarang itu hal kecil tidak diperhatikan sehingga bisa membunuh hal yang besar. Oke. Terus surat keterangan jasmani dan rohani juga untuk persyaratan pengangkatan CPNS ya. Kalau misalnya surat sehat jasmaninya itu dicari di Magetan, surat rohaninya di Madiun boleh. Jasmani dan rohani dicari di Madiun boleh. Di Ponorogo boleh, di Jakarta boleh, yang penting bunyinya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Terus surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba banyak sekali Bu Nunu, BNN boleh, Polres boleh, TNI Angkatan Udara boleh dan lain sebagainya boleh. Kalau saya
lebih amannya adalah jenengan langsung di rumah sakit. Titik, sudah tidak ada perdebatan setelah ini. Oke. Terus kapan mulai mencari surat-surat tersebut gitulah. Surat-surat tersebut bisa dicari setelah tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman kita kemarin tanggal berapa Adik-adik kita upload? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita upload, berarti setelah tanggal 4 itu segala bentuk persyaratan yang jenengan cari sebelum tanggal itu tidak berlaku. Titik, tidak ada pertanyaan. Oke. Bukti pengalaman kerja, panjenengan mungkin selama ini sudah ada pengalaman kerja, tidak perlu diupload karena kami nanti masa kerjanya adalah 0 tahun 0 bulan. Sehingga tidak perlu diupload. Itu akan kami kita akan akumulasikan pada waktu kenaikan pangkat. Seperti itu ya. Oke. Sepanjang tim penilai kinerja adalah membolehkan itu. Terus yang 9 silahkan juga di-upload bahwasanya terkait dengan STR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tidak perlu ada perdebatan lagi. Terus surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah ya di Bitly. Oke, next terus deh. Oke. Ini hanya ini aja ya. Kalau nanti sampai ketahuan data itu keliru atau salah, mohon maaf kami sebagai panitia seleksi daerah pun juga bisa membatalkan. Seperti ini, kami hanya ini nanti kalau misalnya kurang jelas kita jawab di grup, silahkan melalui call center kami. Oke, terus langsung ke pengisian DRHD. Ini yang paling penting adalah di pengisian DRH, mari kita bedah juga gitu ya. DRH ini bisa panjenengan download melalui akun ASN masing-masing ya. Oke, seperti ini bentuk tampilannya. Oke, kelihatan ya, jelas ya dari sana nggih. Dari tempatnya masing-masing jelas nggih DRH-nya. Oke, cukup angkat jempol kalau jelas. Jelas ya? Oke, thank you. Oke, langsung next. Nggak usah ini, Dek. Oke, next. Langsung. Oke, di sini nanti jenengan pengisian daftar riwayat hidup, ya, gitu ya. Langsung, Dek, ke bawah, Dek. Oke. Terus. Nah, ini oke. Aduh, kok nggak jelas ya. Ini, Dek, dibesarkan nggak bisa, Dek? Nih? Oke, naik lagi bisa, Dek. Oke. Ini biodata yang akan panjenengan kirim sama jenengan ketik ya. Nomor induk jelas, nama KTP jelas, nama sesuai ijazah. Saya pesan nama sesuai ijazah, perhatikan setiap spasi, setiap huruf tidak boleh ada yang keliru. Jenengan ngisi di sini keliru, semua SK akan keliru ya. Tolong betul-betul spasinya diperhatikan. Bu Nunuk, kalau misalnya KTP-nya jenengan namanya Nunuk Trisulawati, tidak pakai spasi, di ijazah saya pakai spasi, yang dipakai nanti yang KTP atau ijazah. KTP-nya silahkan menyesuaikan, karena hidup mati panjenengan nanti ketika panjenengan sudah sebagai seorang PNS adalah ijazah ya. Ijazah adalah harga mati, seperti itu. Terus gelar depan itu disesuaikan ijazahnya ya. Gelar disesuaikan dengan ijazahnya. Bu Nunu EYD atau ijazah sesuai ijazahnya saja. Kalau misalnya ada apa ya Pak kemarin itu yang apa ya? Ada perbedaan. Karena keluarnya ijazah itu di tahun-tahun berbeda. Iya. Misalnya antara saya dengan teman saya itu berbeda gelarnya karena dia lulus duluan daripada saya gitu. Gunakan sesuai ijazahnya ya. Sesuai ijazahnya. Kemudian kalau misalnya di ijazah itu tidak ada singkatannya, ya. Ijazah itu kan ada singkatannya. Misalnya saya sarjana teknik komputer, misalnya Eskom gitu ya. Nah, itu monggo, ada yang ST, ada yang Eskom, silahkan sesuai dengan ijazahnya. Kalau misalnya
Tidak ada singkatannya, silahkan bisa menggunakan EYD, tidak masalah. Oke, tempat lahir ijazah, monggo. Tempat tanggal lahir KTP sesuaikan tanggal lahir yang kita gunakan nanti adalah tanggal lahir di ijazah, nggih. Jenis kelamin jangan keliru, perempuan ya perempuan, laki-laki yang laki-laki gak usah bimbang antara laki-laki dan perempuan. Oke, status perkawinan tolong jelas, menikah, tidak menikah. Kalau cerai, status cerai, itu punya anak, suami nanti wajib dimasukkan karena anak itu akan terus membawa nama suami yang lama, bukan suami yang baru. Karena jadi kalau misalnya sudah cerai punya anak, ya sudah cerai punya anak, bapak lama ini wajib dimasukkan, ya. Ojo terus wes lama gak diguna nih kan gitu. Kalau sudah cerai Bu Nunu tapi tidak punya anak, gimana ya, tulis saja suaminya tapi statusnya adalah cerai, ya. Oke. Terus oke, alamat domisili silahkan. Alamat domisili ini jenengan tulis KTP atau sesuai domisili Bu Nunu. Kalau menurut saya lebih baik itu kalau misalnya memang ini sesuai domisili saja, ya. Oke, keterangan lain silahkan. Kalau ya gemuk bilang gemuk, seperti saya gemuk rasa ditulis terus gitu. Yuk ke bawah terus. Oke, Dek. Hobi, monggo lah ini diisi, terserah mau menyanyi kah, mau menari, monggo. Yuk ke bawah terus. Oke, yang penting adalah di sini entry di riwayat pendidikan, ya. Sudah saya jelaskan di atas tadi bahwasanya riwayat pendidikan itu kalau riwayat beda dengan diupload, ya. Kalau yang upload adalah pendidikan yang jenengan gunakan pada saat melamar, tapi ketika di riwayat pendidikan ini adalah dari SD sampai dengan panjenengan saat ini ijazah yang digunakan untuk melamar itu apa. Bu Nunu TK dimasukkan, ora usah rasa kakean entry, ya. TK tidak perlu dimasukkan. Terus nanti di sana itu ada entrian jurusan. Ada entrian jurusan. Bu Nunu SD apa punya jurusan? Nanti kalau SD jurusannya itu adalah SD, SMP jurusannya SMP. Kalau SMA biasanya kan SMK itu kan ada jurusannya, silakan. Kalau misalnya memang SLTA ya ditulis SLTA. Kalau pas waktu sudah di perguruan tinggi jurusannya apa ya ditulis sesuai dengan jurusannya. Saya mungkin menjelaskannya agak cepat, tapi nanti kita ada recording. Kita akan record pertemuan kita hari ini dalam bentuk YouTube, nanti akan kita share di BKD channel, ya. Oke. Terus ke bawah, Dek. Oke. Kursus. Oke, ini ya seperti ini. Nah, ini contoh tampilannya seperti ini. S1 jurusan S1 akuntansi, nama sekolah silahkan, gelar depan monggo, terus naik ke bawah. Gelar belakang akreditasinya A, tempat kuliahnya di mana, tanggal ijazah. Tanggal ijazah adalah tanggal di atas tanda tangan rektor, bukan tanggal kelulusan. Kalau ada pertanyaan, dulu kemarin waktu pendaftaran yang saya tulis adalah tanggal kelulusan. Oh, gak masalah, yang penting di entrian DRH sekarang udah betul, tidak keliru. Nama pejabat penandatangannya itu adalah nama rektornya. Misalnya nama rektornya adalah Nunuk Trisulawati. Berarti yang ditulis adalah Nunuk Trisulawati, ya, bukan jabatannya. Bukan rektor, bukan yang ditulis bukan jabatannya, tapi nama pejabatnya. Oke, terus Dek, next. Oke. Nah ini contohnya kalau tingkat pendidikannya SLTP, jurusannya juga SLTP, ya. Oke, terus next. Oke, ini kursus. Kursus tidak akan saya bahas, ya. Jenengan isi monggo, tidak diisi pun tidak akan mempengaruhi kelulusan. Oke, kalau saya tidak akan isi. Oke, next. Oke, terus. Nah ini riwayat pekerjaan, ya. Riwayat pekerjaan bagi yang punya silahkan. Kalau misalnya masuk silahkan. Cuma nanti tetap tidak akan kami jadikan sebagai bahan untuk penambahan masa kerja, ya.
Kalau jenengan isi silahkan. Pejabat di sana nanti adalah pejabat itu nama yang menandatangani SK. Nama jabatan yang menandatangani SK, bukan nama yang menandatangani SK, tapi adalah nama jabatan yang menandatangani SK. Direktur kah, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Intinya begitu. Yuk, next. Ini penghargaan, monggo juga tidak akan mempengaruhi dalam penilaian. Prestasi juga tidak akan menambahi penilaian apapun. Next. Ini kan tidak kami lihat gitu ya. Oke, seperti ini. Next. Terus ini cara silahkan cara pengisiannya. Ini penghargaan, model tabelnya seperti ini. Prestasi juga seperti ini. Ini yang penting. Istri suami ini harus benar-benar diperhatikan ya. Istri suami masukkan. Kalau misalnya memang sudah cerai, yang punya. Ada tambahan yang punya. Kalau belum punya ya ojo dipaksakan dimasukkan gitu. Bu Nunuk pacarnya sudah tunangan boleh Bu Nunuk ini. Kalau masih rencana gak usah dimasukkan. Kan begitu ya. Nik silahkan dimasukkan. Nik gitu ya. Kalau misalnya tidak kalau sudah suami saya sudah meninggal dan saya tidak punya niknya gimana Bu Nunuk? Sepanjang itu bisa dikosongi dan sepertinya bisa dikosongi itu bisa gitu ya. Anak juga wajib dimasukkan ya kalau punya anak. Oke, terus next deh. Orang tua masukkan. Kalau misalnya nggak usah ada pertanyaan, Bu Nunuk orang tua saya sudah almarhum. Gimana Bu Nunuk? Nggak dimasukkan, saya nggak punya niknya gitu ya. Niknya dikosongi, kalau bisa di-save boleh gitu ya. Oke, saudara kandung saya punya 10, masukkan Bu Nunuk ya lebokno toh. Intinya kan seperti itu. Oke, next. Bapak Ibu mertua bagi yang punya silakan diisi. Oke, next. Oke, ini tambah keluarga ya. Bagaimana caranya? Oke, next. Oke, tambah keluarga. Oke, kita bedah ya. Nanti jenengan bisa baca sendiri. Organisasi silakan dimasukkan kalau ada yang tergabung dalam organisasi, tapi kalau misalnya enggak pun juga tidak berpengaruh terhadap penilaian apapun. Oke, yang penting bukan masuk organisasi politik Golkar gitu ya nggak boleh. Next. Langsung saya TMS kan kalau itu. Oke, next ke bawah Dek. Iki apa Dek? Isian apa? Oke, nah ini yang penting ya. Di sini ya, isian ini yang paling penting adalah nomor surat keterangan kepolisian itu, nomornya itu yang ada tulisannya Intelkam itu. Jangan keliru. Nomor itu bukan yang di pojok atas atau di pojok kiri yang SKCK, tapi yang nomornya ada tulisannya Intelkam. Pokoknya ada Intelkam atau Intelkam lah, ada tulisannya itu. Tanggal SKCK silahkan. Terus nama pejabat penandatanganan namanya siapa, misalnya ya Inci Abdul, yes itu namanya, ya oke. Nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu nanti di garis miring ya. Misalnya gini, saya surat sehat jasmaninya nyari di Rumah Sakit Sudono, terus rohaninya saya di Ngawi, nomornya berbeda. Nah, itu di slice nomor sehat jasmani, garis miring, nomor sehat rohani. Kan gitu. Nah, karena tanggalnya itu hanya satu, tidak dua, maka tanggalnya adalah tanggal sehat jasmani. Ya. Terus nama dokternya gimana Bu Nunuk? Nama dokternya karena panjenengan di 2 rumah sakit, maka nomornya adalah misalnya Nunuk Garing Inci. Seperti itu ya. Kalau misalnya di rumah sakit yang sama, nomornya 1, dokternya 1, yang nggak usah dipaksakan, dokternya harus 2, nomornya harus 2, gitu ya. Jadi dilihat case by case kan gitu. Nomor surat bebas narkoba silahkan di entry, tanggal bebas narkoba silahkan di entry, nama dokter narkoba juga silahkan di entry. Oke. Di bawah Dek. Silakan terus. Oke, organisasi seperti ini next. Oke. Oke, ini upload ya. Oke, uploadnya seperti ini.
Oke, surat pernyataan 5 poin, silahkan diunduh, diupload ya. Surat keterangan SKCK, silahkan di-scan, diunggah. Itu sudah ada ukurannya ya, ukuran maksimal 1000 KB. Udah ada bentuknya apa itu ada. Terus DRH nanti dicetak ya, dicetak, ditandatangani, upload. Tapi nanti kita lihat bentuk DRH, ada beberapa yang jenengan harus tulis tangan sebelum diupload lagi ya. Oke. Bukti pengalaman kerja tidak perlu. Oke, terus ke bawah Dek. Coba pengalaman kerja Dek. Bukti pengalaman kerja yang nggak usah, oke. Terus surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, surat keterangan jasmani, oke. Surat pendidikan, scan pendidikan asli, scan transkrip nilai asli sendiri-sendiri ya, ijazah sendiri, transkrip nilai juga sendiri. Terus itu surat jasmani itu dijadikan satu file, silahkan dikombine sehingga nanti bisa jadi satu file, sama surat lamaran kan gitu ya. Nah, surat lamaran ya, surat lamaran kalau nanti itu biasanya diupload lagi boleh. Surat lamaran kalau panjenengan bukan dari hasil optimalisasi ya. Kalau jenengan bukan dari hasil optimalisasi, berarti surat lamaran lama silahkan upload kembali. Tapi kalau panjenengan hasil dari optimalisasi kebutuhan, contohnya dokter tuh banyak yang optimalisasi, gitu ya. Kalau lamaran dulu panjenengan itu mendaftar di rumah sakit, gitu ya. Terus optimalisasi panjenengan itu sekarang berada di Puskesmas Ngariboyo, silakan mengganti surat lamarannya tertanggal setelah pengumuman hari ini, unit kerjanya diganti menjadi Puskesmas Ngariboyo. Bentuk surat lamarannya sudah kami share waktu dulu mendaftar. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Oke, kalau yang lama silahkan upload kembali. Yang mengisi sesuai itu, bukan optimalisasi kebutuhan. Tapi kalau lulusnya itu hasil dari optimalisasi kebutuhan, yang seharusnya jenengan tuh tidak lulus di unit kerja itu, tapi karena jenengan optimalisasi kebutuhan sehingga lulus tapi di unit kerja yang lain, silakan membuat surat lamaran kembali. Oke. Terus next ke bawah terus, Dek. Oke. Nah, seperti ini bentuk riwayat hidupnya, daftar riwayat hidup ya. Nanti setelah DRH itu dicetak, akan muncul seperti ini, mohon di nama, kabupaten, dan tanggal lahir itu ditulis tangan kembali. Jadi nanti DRH-nya itu bentuknya namanya itu akan muncul cetakannya misalnya Nunuk Trisulawati. Nanti ditulis tangan kembali yaitu Nunuk Trisulawati dengan tinta hitam dan huruf kapital. Kabupaten tempat lahir juga sama. Tanggal lahir ditulis saja misalnya saya lahirnya adalah 1 Januari 2001. Maka ditulis saja silahkan 01/01/2021 ya. Ya, sesuaikan cetakan dari DRH itu seperti apa. Itu yang jenengan copy paste melalui tulisan tangan. Oke, Dek ke bawah terus. Terus itu oke, seperti ini tampilannya. Nanti di DRH ada ya penjelasannya. Akreditasi SMP SD kalau tidak tahu ya nggak usah diisi, nggak usah bertanya di grup. Terus ke bawah. Seperti ini tampilannya, monggo terus. Nah, dicetak terus Dek ke bawah. Oke. Nah, seperti ini silahkan ditulis magetan pakai tulisan tangan ya. Terus ditempeli materai 10.000 ya. Bu Nunuk tanggalnya gimana? Tanggalnya itu pokoknya antara setelah pengumuman sampai dengan berakhirnya jenengan upload. Itu tanggalnya ya. Jangan melebihi dari tanggal setelah pengumuman sampai dengan tutup 21 Januari. Oke, mungkin seperti itu materi kita pada hari ini. Kita ada sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit, tidak boleh lebih ya. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Nunu. Tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan teman-teman dan dipenuhi oleh teman-teman untuk pemberkasan untuk usul NIP ini. Ada beberapa hal sebelum kita menginjak ke tanya jawab. Yang perlu ditekankan lagi adalah semua surat keterangan, ya, baik narkoba, kesehatan jasmani rohani, SKCK, itu semuanya keperluannya adalah untuk persyaratan pengangkatan CPNS. Persyaratan pengangkatan CPNS dan tidak ada yang lain. Ya. Dan tidak ada lagi pertanyaan soal itu karena sudah jelas. Kemudian pengalaman kerja. Tadi disarankan sama Bu Nunu kalau bisa dikosongi aja. Karena nanti penyesuaian masa kerja itu bisa dilakukan ketika kenaikan pangkat. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman agar lancar untuk usul NIP-nya dan akhirnya dapat NIP, tidak perlu diisi. Karena tidak perlu diisi, otomatis tidak perlu upload. Ya. Kemudian, nah ini nama DRH. Ya, nama di DRH. Tadi sudah ada kolom sendiri untuk pangkat gelar depan dan gelar belakang. Jadi ketika tulis nama, ya nama saja, nggak usah ada gelarnya karena nanti double. Ya. Kemudian materai, ya, meterai, ya, itu jangan yang digital, ya, jangan yang digital. Walaupun itu nanti diupload juga, itu kelihatan. Itu kalau kelihatan orang BKN bisa dibatalkan nanti, ya. Jadi tolong materainya adalah materai asli, ditempel, kemudian ditandatangani. Itu kira-kira kesimpulan awal. Nah, nanti mungkin ada dari teman-teman yang masih kurang jelas, nanti kita batasi 3 pertanyaan dulu. Ya, silakan raise hand kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, izin tanya. Ya, silakan. Izin bertanya. Kemarin saat penguploadan itu kan tentang akreditasi. Itu akreditasi ada 2, akreditasi saat yang diminta itu akreditasi saat kelulusan. Tapi yang diupload itu yang prodi diupload akreditasi saat kelulusan, tapi yang universitas itu akreditasi terbaru. Jadi ada kesalahan penguploadan akreditasi pada universitas. Kalau saya itu ikut umum tapi formasi umum, tapi sekarang dioptimalisasi menjadi lulusan terbaik. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke. Ya, langsung dijawab, Bu Nunu. Baik, dari awal sampai akhir tadi tidak ada pembahasan terkait dengan akreditasi, Mas Mirza, gitu. Jadi tidak usah galau, panjenengan itu membahas terkait akreditasi. Jadi sudah penuhi aja yang akan diminta melalui aplikasi SSC ASN. Maksudnya jenengan itu menjadi lulusan terbaik adalah kemarin tidak ada pendaftar dari lulusan terbaik, gitu ya, sehingga panjenengan itu mengisi optimalisasi di lulusan terbaik. Jadi tidak perlu galau, isi aja sesuai itu, sudah tidak ada permintaan terkait dengan akreditasi lagi. Kecuali nanti yang lulusan terbaik itu juga tidak akan diminta karena sudah jelas di ijazahnya nanti yang lulusan terbaik bukan hasil optimalisasi itu akan kelihatan. Kalau panjenengan nanti itu dari umum mengisi optimalisasi tidak akan di BTL-kan hanya karena itu. Seperti itu Mas Mirza. Paham? Paham ya? Bisa ya? Bisa dipahami Mas Mirza? Paham. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Pak. Ini siapa nih? Oke. Rizkania. Iya, Ibu, saya ingin bertanya, waktu tadi dijelaskan di bagian domisili, kalau misalnya orang luar Magetan, apakah boleh mengisi domisilinya sesuai dengan alamat KTP? Kemudian pertanyaan kedua, itu untuk nama pejabat, itu kan tadi untuk yang ijazah S1 itu kan diisi nama rektor, hanya namanya saja, tidak dengan jabatannya, mohon maaf, tidak dengan gelarnya, atau bagaimana ya Pak, Bu? Terima kasih.
Oke, baik. Di DRH nanti kalau yang pendidikan itu nanti nama jabatannya misalnya Nunuk Trislawati, nanti biasanya ada isian untuk gelarnya. Khusus pendidikan. Khusus pendidikan itu ada gelar rektornya. Nanti jenengan iya di kolomnya itu ada untuk rektor itu ada isian untuk gelar depan belakang pejabatnya tersebut, nama pejabat tersebut. Oke, kalau yang terkait domisili masih luar kota, di sini belum ada untuk tinggal di Magetan, silahkan sesuai KTP ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, sekarang Mas Diwanda, tolong. Mbak Diwanda, Mas Diwanda. Mbak Diwanda, tolong. Ya, silakan. Ya, mau bertanya tentang saya kan apoteker. Itu ijazahnya ada 2, ijazah S1 dengan ijazah profesi. Itu nanti yang diupload ijazah profesi atau ijazah S1? Kemarin yang kami gunakan IPK-nya itu juga IPK profesi, Mbak, bukan IPK S1-nya. Jadi silahkan yang diupload adalah apotekernya saja, profesinya saja. Oke, S1-nya enggak perlu. Oke, yang kita gunakan kemarin adalah apotekernya, ya. Oke, semua sama. Untuk dokter juga sama. Yang digunakan adalah ijazah profesi dokternya, nggih. Oke. Oke, sudah jelas. Yang nurse juga sama, tidak ada pertanyaan untuk nurse. Ya, bidan juga ada 1 profesi. Bidan, ya, silakan sama. Terus Mbak Ruli, silakan. Di itu dulu. Pagi Bu. Pagi. Bertanya Bu, untuk teman-teman yang kasusnya di nama ijazah dan nama KTP beda Bu, di masa pemberkasan ini apa kita diharuskan membetulkan yang di KTP dulu atau memakai yang ada saja dulu dan bisa diurus selanjutnya? Oke, itu aja pertanyaannya. Sudah. Oke, sekarang yang betul ijazah apa KTP-nya? Iya. Yang di ijazah. Oke, yang di ijazah gunakan yang di ijazah dulu. KTP silakan on proses ya. Jadi nanti ketika jenengan itu masuk untuk pengurusan gaji itu sudah sesuai. Oke, ya. Yang digunakan adalah nama ijazah. Hidup mati nanti pakai ijazah. Oke, KTP silakan sesuaikan. Karena KTP kan tidak diminta upload, jadi kan enggak masalah. Oke, next. Jelas ya? Mbak Yuke, silakan. Dulu Mbak Yuke. Mbak Yuke mana ini kameranya? Kalau tidak muncul saya enggak akan mau jawab. Ya langsung next ganti Mbak Marini Aika. Ya tolong Dek, unmute dulu Dek. Selamat pagi Bu Nunu. Iya, sebentar Mbak. Unmute dulu. Mute all. Oke. Silakan Mbak Marini oke. Selamat pagi Bu Nunu. Ya pagi Mbak. Izin bertanya, kalau untuk yang sudah melakukan perubahan kakak Bu, itu apakah perlu membuat surat lamaran yang baru? Karena yang dulu masih menggunakan kakak yang alamat yang lama. Kalau sekarang alamatnya sudah berubah Bu. Ya, kalau seperti itu case by case silahkan merubah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mbak. Berarti semuanya diperbarui nih Bu, untuk alamat di surat lamaran, surat pernyataan juga pakai kakak yang baru nih. Iya, silahkan. Kalau itu enggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Oke. Selanjutnya Mbak Rahma, silakan. Silakan Diana. Pagi Bu Nono, izin bertanya Bu, untuk akreditasinya yang dipakai yang prodi atau yang universitas Bu? Kan tidak ada upload akreditasi sudahan kan, jadi tidak perlu ada pertanyaan akreditasi. Di DRH-nya kan ditulis, soalnya ada perbedaan akreditasi prodi sama universitas. Enggak masalah Bu. Oh, di DRH maksudnya? Ya, di DRH. Pakai prodi aja. Sebetulnya yang diutamakan itu adalah prodinya, Mbak. Intinya begitu. Enggak masalah. Kedua, Bu, untuk surat keterangan sehat rohani harus di SPKJ, Bu. Di dokter SPKJ. Iya, harus. Di rumah sakit aja yang ada. Itu kalau di sini itu kalau di wilayah
Madiun Raya itu adanya, kalau di Magetan enggak ada, adanya itu di Madiun, di Ngawi, di Ponorogo, di Caruban sepertinya ada juga. Gitu ya. Harus Mbak. Gitu nggih? Sudah? Sudah Mbak Rahma? Oke, thank you. Oke, Mbak Yumara, silahkan. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat pagi. Jadi yang pertama saya mau bertanya untuk pengurusan surat jasmani dan rohani, apakah wajib di RSUD atau dapat di rumah sakit milik Polri seperti Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Universitas? Kemudian yang kedua, untuk tes bebas narkobanya itu berapa meter? Apakah 3 parameter atau 6 parameter? Ya, terima kasih. Oke, sudah saya jelaskan tadi kan kalau menurut saya lebih amannya rumah sakit pemerintah aja. Saya tahu di universitas sama di Polri itu ada, cuma daripada nanti dari BKN-nya itu menolak, lebih baik kita pakai rumah sakit yang umum-umum saja, yang non Polri sama non universitas, kan seperti itu ya. Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan parameter yang digunakan untuk jasmani dan rohani. Ketika panjenengan nanti di rumah sakit itu mereka punya standarnya masing-masing. Pasti kan ditanya ini untuk kepentingan apa gitu. Untuk pengangkatan CPNS pasti mereka sudah punya parameternya. Jadi kami tidak punya kewenangan karena memang itu bukan kewenangan kami untuk menentukan parameternya. Silakan di rumah sakit itu pasti akan tahu. Kalau untuk pengangkatan CPNS itu menggunakan parameter yang seperti apa. Oke? Oke, next. Waktunya kurang 5 menit soalnya nanti kalau misalnya tiba-tiba langsung padam berarti mungkin ada pemadaman listrik ya. Nanti mohon maaf gitu kalau misalnya langsung jelek hilang gitu ya. Oke. Oh, ya, izin bertanya sekali lagi. Sebentar, berurutan ya, berurutan dulu. Oke, bergantian. Ini Mbak Frinskansna ini sudah ya? Sudah. Mbak Anggri aja. Mbak Anggri sopo jenenge? Oke, silahkan Mbak. Selamat pagi Bu, izin bertanya. Kan tadi sempat disebutkan kalau tanggal yang dipakai di ijazah itu tanggal yang berada di atas tanda tangan rektor. Nah, kebetulan di saya itu nggak ada tanda tangan di atas rektor, jadi tanda tangannya itu disebutkan memakai huruf itu boleh pakai itu Mbak, yang itu. Yang penting bukan tanggal kelulusan ya, tapi tanggal penerbitan ijazah. Sudah lulus tidak diwisuda, yo gak oleh ijazah, kan gitu ya. Jadi yang ditulis huruf itu, iya itu yang betul juga. Oke. Oh ya. Oke, Mbak Inggit silahkan. Ya, terima kasih Bu. Mau bertanya terkait yang alamat domisili di DRH itu. Saya kan tinggal di Magetan, tapi KTP saya masih Jawa Tengah. Apakah saya pakai alamat yang di Magetan? Monggo, silahkan. Mau KTP ini monggo silahkan. Kalau domisili itu yang penting yang mudah dihubungi. KTP boleh, yang di Magetan juga monggo. Oke, sudah. Mbak Devi Haryanti, silahkan. Bu mau bertanya, kalau pas fotonya itu kerahnya harus kelihatan apa enggak pas foto itu, terus untuk gelar depan kalau profesi nurse itu yang benar itu di belakang atau di depan nggih matur suwun. Yang kedua apa? Yang kedua untuk pengisian DRH itu kan ada gelar depan dan gelar belakang. Kalau untuk profesi nurse itu ada yang kadang di depan, ada yang nulisnya itu di belakang, itu yang benar di belakang atau di depan. Oke. Kalau pemakaian jilbab, tadi saya sampaikan bahwasanya dasi harus kelihatan. Jadi silakan diasumsikan sendiri. Yang penting dasinya kelihatan. Oke ya, mau jilbab masuk lebih baik. Kalau misalnya kurang berkenan jilbab masuk, yang penting rapi, dasi kelihatan. Oke. Terus yang terkait dengan gelar, silahkan sesuaikan ijazahnya masing-masing. Kalau memang di depan ya di depan, di belakang di belakang. Sesuai kaidah di ijazahnya seperti apa, legal formalnya gimana itu yang ditulis. Oke. Oke, Mbak Devi. Satu lagi, silahkan. Aduh, nggih. Waktunya Pak dikejar wae. Silahkan. Ibu, untuk surat lamaran itu kan ada ini siapa ya yang rame ini? Sebentar, dimut dulu.
Oke, silakan. Gimana Mbak Lilis? Di-unmute dulu. Iya, selamat pagi Bu. Saya izin bertanya untuk alamat domisili di surat lamaran itu kan dulu saya masih di Semarang. Kalau sekarang kan sudah di Magetan, itu saya perlu mengganti atau upload yang dulu saja? Ganti aja, wis gampang, wis gantian aja. Oke, nggih, thank you. Terus Mas Mirza lagi. Mbak Inggit tadi sudah kan ya? Terus Mas Mirza. Mas Mirza sudah, mau tanya lagi? Mbak Yulinda. Iya, Oke. mau tanya, ini terkait pas foto tadi kan dijelaskan pakai dasi hitam dan baju putih. Itu mau menjelaskan, mau tanya, yang saya tanyakan adalah apakah pakai jas hitam juga atau tidak? Kebanyakan ada yang pakai jas hitam, ada yang enggak. Jadi pakai jas atau sudahlah, nggak usah ditambah-tambahi, kan persyaratannya sudah seperti itu ya, wis nggak perlu pakai jas itu. Jadi nggak perlu menambahi dan nggak perlu mengurangi, pakai standarnya saja. Oke. Terus Mbak Yulinda, silahkan. Mbak Yulinda, nggak tanya? Oke, nggak usah tanya, nggak ono foto nih. Next. Yang lain sudah, Mbak Anggit, tis apa kui? Oke. Waktunya habis. Nggak apa-apa. Oke, yuk. Terus ayo Mbak, cepet Mbak. Silakan. Mau izin konfirmasi untuk SKCK, misalnya enggak dari luar kota Magetan, apa ya Bu? Atau gimana Bu? Iya. Gimana? Diulang. Silahkan. Kalau misalnya SKCK-nya di luar Magetan, yang monggo kan harus sesuai KTP kalau SKCK Mbak. Oh, berarti harus sesuai KTP-nya ya Bu ya? Iya. Nah, sesuai KTP ya Pak polisi ini orang gelem toh Mbak. Seperti itu nggih. Sudah? Oke, sudah. Oke, ada lagi Mbak Feliatri sudah ya tadi ya? Sudah belum? Belum. Oke, Mbak Feliatri silahkan. Bu izin bertanya, kalau surat lamaran dan surat pernyataan tidak mengajukan pindah itu mengalami kerusakan, kalaupun diganti tanggalnya menyesuaikan yang sekarang apa yang dulu? Menyesuaikan sekarang ya. Oke. Terus sudah ya. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Ya sudah. Saya kira Bu Nunu ini sudah, saya kira sudah jelas. Ini teman-teman yang lulus sampai SKB ini kan otomatis tadi dia sampaikan di atas rata-rata. Kalau saya sih di atas rata-ratanya lagi gitu loh. Masih di atasnya lagi karena seleksinya kita kan ketat. Baik teman-teman, ini karena Ibu Nunu juga ada tugas lain ya di Sekretariat Dewan dan harus dihadiri. Oleh karena itu pertemuan kita melalui Zoom pada pagi hari ini sudah kita selesaikan sampai jam 9 ya, tadi lebih kurang ya. Terus untuk hal-hal yang kurang jelas, tapi saya kira yang kurang jelas yang di luar ini ya, yang di luar tadi yang sudah ditanyakan, itu teman-teman nanti bisa lewat grup Telegram ya. Tapi jangan menanyakan hal-hal yang sudah kita bahas, yang sebenarnya sudah jelas. Okay? Jadi seperti itu kesimpulannya. Tadi untuk intinya jangan melebihi dari yang dipersyaratkan. Dan juga jangan sampai mengurangi yang dipersyaratkan. Itu aja. Ya, kesimpulannya nanti untuk ini pengalaman kerja daripada repot-repot teman-teman nanti juga mengganggu teman-teman mengisi yang lain. Lebih baik tidak perlu diisi dan tidak perlu mengunggah. Itu kalau saran saya. Pengalaman organisasi juga kalau iso di shred gitu malah lebih enak, lebih cepat ya. Nggak usah repot-repot ya. Oke, sudah jelas semuanya dari kami ya, dari panitia BKD Kabupaten Magetan, khususnya dari Bu Nunu, saya Inci, ada Mas Ganda dan Mbak Ani. Apabila ada yang kurang berkenan, ada kesalahan kekhilafan, kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Semoga bisa mengisi di aplikasi dengan baik, dengan lancar, dengan benar terutama, sehingga nanti usulan NIP-nya bisa disetujui oleh BKN dan teman-teman bisa diangkat sebagai CPNS. Ya, jaga kesehatan dan yang terpenting jaga perilaku karena kita mulai sekarang sudah jadi sorotan masyarakat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di YouTube channelnya BKD ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nunung. Waalaikumsalam.